Kisah terlarang antara kasir wanita perusahaan Rini Mariani dan Ahmad Arif Ridwanullah berakhir tragis. Mayat Rini ditemukan dalam koper hitam di pinggir jalan di Cikarang Barat, Bekasi, Kamis 25 April 2024. Setelah dihabisi oleh Ahmad di sebuah kamar hotel bernomor 121. Ahmad adalah auditor di perusahaan yang sama dengan Rini. Di hari kejadian, tersangka sedang berdinas ke kantor PT Kobe di Bandung. Meninggalkan istrinya di Palembang, Ahmad justru bermain hati dengan kasir PT Kobe, yakni Rini. Dari keterangan Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Twedi Aditya Beniahdi, Rabu 24 April tersangka berkunjung ke perusahaan dalam rangka dinas. Ia lalu membuat janji dengan korban untuk bertemu di luar. Pukul 9 pagi, keduanya kemudian bertemu di luar dan berlanjut ke sebuah hotel. Selama berada dalam kamar, keduanya disebutkan sempat berhubungan suami istri. Sempat ada percakapan di mana korban meminta tersangka untuk menikahinya. Tersangka menolak, membuat korban mengeluarkan perkataan yang membuat Ahmad sakit hati. Ia lalu membenturkan kepala korban ke tembok hingga berdarah. Saat tak berdaya, tersangka kembali membekap dan mencekik korban sampai tak bernafas. Pukul 6 sore, terekam CCTV tersangka keluar kamar sambil membawa koper hitam. Ia keluar sendiri tanpa korban. Tersangka kemudian menjemput adiknya AT di Tangerang dengan menumpang mobil sewaan untuk membantunya membuang koper tersebut. Sesampai di kediaman sang adik, keduanya lalu merental mobil. Mereka menuju lokasi pembuangan mayat di daerah Kalimalang dan membuangnya. Setelah itu, tersangka AT kembali ke rumahnya di Tangerang dan Ahmad pulang ke Palembang. Di tanggal 30 April 2024, tim gabungan berhasil menangkap tersangka di Palembang dan membawanya ke Bekasi. 2024. Pagi hari, tersangka dari Hotel Zodiac menuju ke kantor PT Kobe yang ada di Bandung dengan tujuannya adalah dinas sebagai auditor dari kantor pusat. Di PT Kobe tersangka AARM ini bertemu dengan korban, kemudian berbincang-bincang dan mengajak korban bertemu di luar PT Kobe. Kemudian secara terpisah, korban dan tersangka meninggalkan PT Kobe. Setelah itu, di luar PT Kobe, tidak jauh jarak dari PT Kobe, mereka bertemu, mengendarai kendaraan roda 2 milik korban, menuju ke Hotel Zodiac. Di Hotel Zodiac, tersangka AARN dan korban sempat melakukan hubungan badan, hubungan suami istri. Kemudian setelah melakukan hubungan suami istri, terjadilah percakapan yang sebagaimana tadi disampaikan Pak Direskrimum. Jadi korban ini meminta pertanggungjawaban dari tersangka AARN, minta dinikahi, kemudian menyakiti hati tersangka, sehingga tersangka melakukan perbuatan membenturkan kepala korban ke tembok hingga berdarah. Kemudian pada saat korban tidak berdaya, tersangka membekap mulut, hidung, sekaligus mencekik leher korban selama 10 menit sampai memastikan korban tidak bergerak lagi dan korban tidak bernafas lagi. Setelah itu, tersangka keluar dari hotel untuk membeli
koper. Berwarna coklat terlebih dahulu, yang ukurannya lebih kecil dari ini. Kemudian setelah meletakkan korban di dalam koper, tersangka keluar hotel kembali untuk menitipkan motor korban di penitipan motor. Setelah itu kembali ke hotel, memesan kendaraan. Untuk membawa tersangka dan korban, serta ada uang yang di dalam tas korban tadi, ke arah Bitung, Tangerang, untuk menemui tersangka kedua, yaitu AT, di mana tersangka kedua ini merupakan adik dari tersangka pertama. Di Tangerang dan memindahkan koper hitam berisi korban. Kemudian kedua tersangka kembali menuju ke Bandung melalui Kalimalang. Disitulah, di lokasi tersebut di Kalimalang, kedua tersangka membuang koper yang berisi jasad korban. Setelah dari Kalimalang, kedua tersangka kembali ke Bandung melalui Kerawang Timur, kemudian menuju Hotel Parahyangan. Jadi tidak kembali ke Hotel Zodiac, namun kedua tersangka membuka kamar baru di Hotel Parahyangan. Setelah dari Hotel Parahyangan, kemudian mereka check out, kembali lagi ke Bitung, Tangerang untuk mengantar tersangka kedua, yaitu AT. Setelah dari Tangerang, tersangka AARN terbang ke Sumatera Selatan, Palembang, ke tempat tinggal istrinya. Kemudian pada tanggal 26 untuk meminta kembali uang yang sudah ditransfer sebelumnya kepada yang bersangkutan. Sampailah di sana tanggal 30 terakhir, kemudian selanjutnya dilakukan pengamanan oleh tim gabungan tadi dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Bekasi, dan Polda Sumsel di Palembang. Untuk selanjutnya kronologis penangkapan nanti pelaksana langsung Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi yang akan menyampaikan kronologis penangkapan. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.